Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video berisi program-program terobosan Presiden Prabowo tersebut adalah hal wajar selama mematuhi aturan berlaku. Dia tak mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga rakyat hari ini. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan agar media sosial tidak dimanfaatkan oleh buzzer. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial. Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda. Wahana Lingkungan Hidup meminta pemerintah tegas menghentikan pembangunan pagar beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara karena pengkaplingan laut membatasi hak dan akses masyarakat. Ya, apapun alasan PT Karya Citra Nusantara sebagai pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut dengan beton, jelas ini adalah upaya pengkaplingan ruang laut yang dampaknya bukan hanya pada lingkungan hidup, termasuk juga
pembatasan akses terhadap masyarakat, khususnya nelayan pantai utara Jakarta. Pemerintah juga jangan mau dibodohi oleh PT KCN, maka pemerintah baik pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus mengambil sikap tegas karena ini sangat bertentangan dengan upaya pemulihan Teluk Jakarta. Jika tidak, ini akan menjadi presiden buruk, yakni ancaman yang sama dengan wilayah lainnya, atau akan menjadi contoh buruk di wilayah lainnya di Teluk Jakarta. Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas, yakni menghentikan seluruh proses dan aktivitas PT KCN dan melakukan investigasi menyeluruh kenapa proses pembangunan pagar laut dengan beton ini bisa terjadi. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pagar Laut Cilincing telah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Pemprov Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar berjalan tanpa hambatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan izin pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing Jakarta Utara dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara pemerintah DKI Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar tetap berjalan tanpa hambatan. Jadi itu memang izin diberikan oleh Kementerian KKP. Saya sendiri sudah mempelajari secara detail, maka saya meminta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, untuk berkomunikasi dengan PT tersebut, agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu. Memang setelah saya cek, izin untuk perusahaan itu sudah lengkap, sehingga kita juga tidak bisa apa-apa, karena memang itu menjadi kewenangan Kementerian KKP. Tetapi yang paling penting yang menjadi tanggung jawab Jakarta supaya mereka, para nelayan, tidak terganggu untuk mencari nafkah. Terima kasih ya. Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara menyebut pembangunan pagar beton sudah memenuhi seluruh perizinan. Pagar beton ditujukan untuk membangun dermaga bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya. Pihak KCN juga mengklaim pengurusan AMDAL sudah diproses selama 2 tahun. Selanjutnya dalam 70 tahun mendatang, proyek sepenuhnya akan menjadi milik negara. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek loro-joran yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Sebelumnya, pagar beton laut sepanjang hingga 3 km di pesisir Cilincing jadi sorotan. Para nelayan mengeluhkan keberadaan pagar laut karena menghambat aktivitas mencari ikan. Tim Liputan iNews melaporkan.